Jadi Ah, jadi sebenarnya sudah berlangsung selama setahun nih. Aku nggak pernah cerita nih kayak gini di Insta. Jadi ini sudah berlangsung selama setahun selama si bapak tersebut menjabat. mm. Setelah selama ya jadi 3 bulan awal masih adem-adem aja sampai akhirnya Halo, selamat malam Kak. hai gelap gak sih? Gelap ya? Tapi kelihatan kok Kak. Kelihatan ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih Kak Lawrence. Terdengar jelas ya Kak suaranya ya? Jelas sekali. Oke, siap. Kak, terima kasih nih sebelumnya kepada Kak Lawrence yang sudah berkenan hadir ya Kak dan menjadi narasumber kami dalam program Air Talk malam hari ini Kak. Mungkin Kak sebelum kita lanjut dan menyapa Sobat Setia Airspace Review dan juga menyapa fans-fans setia Kak Cindiana Lawrence tentunya. Mungkin Kak Lawrence ada baiknya Kak ceritakan sedikit pengalaman dari Kak Lawrence dari Kak Lawrence lulus SMA hingga bisa menjadi seorang pramugari di salah satu maskapai terbaik negeri ini Kak. Silakan Kak. Short aja ya, Boleh. dibikin dibikin apa? Jelas tapi Hmm. nggak terlalu panjang, nggak terlalu detail tapi semoga bisa diterima ya. Jadi sebenarnya Oke Kak. dimulai dari latar belakang aja dulu ya. Jadi kenapa sih memilih untuk profesi ini gitu dari lulus SMA? Hmm. Kenapa nggak kuliah dulu? Kenapa nggak yang lain dulu gitu kan? Sebenarnya balik lagi sih semua didasari karena ekonomi gitu. Jadi memang Hmm. itu sebenarnya nggak dari keluarga ekonominya yang berkecukupan banget dulu. Jadi kayak jadi itu kayak sebenarnya berniatnya untuk udah deh nggak mau minta uang lagi nih ke orang tua nih ya sih. Udah deh uh, nanti kuliahnya bisa nanti aja pakai uang sendiri gitu kan. Akhirnya uh, nyari-nyari tahu dong tentang gimana sih daftar jadi pramugari, gimana sih caranya biar bisa jadi mugari gitu kan. Sampai akhirnya dan nggak langsung milih Garuda, nggak apa-apa lah ya, Oh, kita nggak apa-apa. pikir lah ya, nggak langsung Ya. milih. Tapi pasti dong siapa sih yang nggak mau masuk situ, pasti semuanya langsung mau daftarnya itu gitu kan. Tapi balik lagi di saat itu pun juga butuh waktu setahun loh untuk daftar, kayak semua Oh. ikut-ikut ikut bukan pelatihannya sih, mesti ikut rekrutmennya kan nggak setiap bulan dia buka ya kan. Ya. Dan untungnya saat itu dia cukup sering buka ya, waktu aku lagi lulus SMA itu tuh dia buka dan masih gratis. Dulu tuh masih Oh, gratis, gratis. Oke. masih. Sekarang kan udah bayar ya kan. Nah, Iya, betul. dulu tuh ikut Garuda pertama, kemudian gagal, dia gagal, terus aku ikut coba Lion Group juga. Lion Oh. Group masuk di Wings waktu itu, terpilihnya di Wings Wow. maksudnya. Terus, Wings Abadi. iya, jadi lucunya ya di Lion Group itu zaman dulu sih, itu dia tuh dipilih, jadi kita disuruh baris gitu, rame-rame disuruh baris, terus sama si
si bapaknya yang CEO-nya sih kayaknya, waktu itu aku juga nggak tahu. CEO Ditunjuk di gitu yang mana, Lion atau yang di Lion Burung Group. Biru? Lion Group. Oh, oke. Jadi kan kalau Lion Group tuh dia kayak dia terima semua, terus nanti di filter lagi yang mana yang masuk Oke. batik, yang mana yang masuk Lion, mana yang masuk Wings kan. Aku tuh Wings. dapetnya Ya. Wings waktu itu. Ini kayaknya gelap banget. Foto. Oke. Oh, masuknya Oke. Wings waktu itu. Terus udah gitu, wait. Nah, udah gitu, gak tahu kenapa setelah seminggu ngikut Lion Group itu nggak dipanggil lagi, Nggak dipanggil lagi. nggak dipanggil. Tapi kan prosesnya Garuda tuh panjang ya, 7 tahap. Iya. Itu pun kayak itu biasanya kalau langsung tuh 3 bulan. 3 bulan tuh udah Oke. udah selesai tahapannya gitu kan. Iya. Nah, itu 6 bulan waktu itu karena sempat pending karena si Garudanya bilang dia masih cukup kan awaknya, jadi belum bisa melanjutkan si proses aku dan teman-teman yang lain. Nah, selama 6 bulan itu kan ya siapa sih yang tahu itu sampai kapan nih Garuda nge-hold gitu kan. Akhirnya aku ikut setirin juga langsung gagal. Dan Garuda tuh aku juga Garuda tuh aku nyoba 2 kali. Yang kedua baru lolos, yang pertama kepurusan. Jadi sebenarnya kalau proses jadi pramugarinya panjang sih. Panjang banget ya, Kak, ya? Semua dibabat karena ya siapa sih yang tahu gitu kan. Dulu tuh gimana ya? Yang penting namanya juga nyari kerjaan ya nggak sih? Iya. Jadi semua dicoba gitu. Jadi deh akhirnya selama 6 bulan menunggu Garuda ya ternyata Garuda memegang komitmen itu gitu, tetap dilanjutin dipanggil lagi. Akhirnya dipanggil lagi pendidikan kurang lebih 4 bulan Oke. Kak, kalau boleh tahu tadi untuk rekrutmen Garuda tuh berarti berbulan-bulan Kak ya, tidak hanya dalam waktu 2 minggu. Dan bahkan tesnya itu kalau kayak orang kerja kan ada yang 2 minggu langsung keterima. Ini enggak ya, berbulan-bulan Kak ya? Berbulan-bulan. Jadi emang tahapannya tuh biasanya seminggu sekali. Jadi tahap pertama sekali, minggu depan tahap kedua. Tapi ada juga yang butuh kayak 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan baru dipanggil tahap selanjutnya. Karena kayaknya kuota sama aku juga gak ngerti sih. Mungkin banyak juga kan yang dites ya. Zaman dulu waktu masih gratis itu yang datang itu bisa ribuan. Yang walk-in tuh ribuan. Jadi itu pasti dia juga kewalahan sih untuk ternyata kan pasti butuh waktu juga. Iya. Di tahun berapa itu Kak Lawrence masuknya tadi? Aku 2017. 2016. 2016 akhir. Berarti jadi, itu setelah lulus SMA ya Kak, berarti itu langsung daftar. Iya. Jadi kan aku lulus itu 2015 ya. Lulusnya 2015. Terus selama tahun itu tuh ya itu ikut tahapan Garuda, ikut sana gitu. Sampai akhirnya selesainya tuh 2016 akhir. Oke, berarti memang passionnya di pramugari kalau gitu ya, sampai berkali-kali mungkin nggak ngetes akpol kah atau apa gitu, kepolisian? Enggak ya? Nggak mau ya, karena memang dulu udah diniatin itu loh. Jadi kan dulu aku main basket juga kan, juga waktu sekolah. Terus pasti sering jatuh, sering luka-luka gitu ya. Nah itu tuh udah aku niatin kalau aduh nggak boleh nih, karena pramugari itu kan nggak boleh ada bekas luka gitu. Udah berhenti basket, perawatan diri beneran dari SMA juga. Perawatan diri dari SMA juga. Jadi nggak mau bikin itu sia-sia aja, dan terlalu SMA kok nggak beneran jadi gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang passion awalnya nggak kepikiran pekerjaannya seperti apa, nggak kepikiran akan seperti apa nanti juga gitu. Jadi kalau dibilang mau bukan gimana ya, maksa jadi pramugari enggak sih, karena memang aku merasa udah setengah jalan gitu kan, jadi coba terus.
paling penting coba terus sih. Oke, thank you. Berarti ini termasuk buat teman-teman rekan-rekan yang lain ya, buat yang pengen ada satu cita-cita tapi belum dapat, mungkin itu pilot kah yang lagi susah sekarang atau apa, tetap semangat dan coba-coba terus kayak Kak Lorenz ternyata bisa. Ya betul Kak ya? Betul, tapi Oke, harus terima kasih Kak. realistis ya, harus realistis juga. Real. Betul, oke. Oke, siap. Mantap Kak Lorenz. Oke, Kak Lorenz kan yang kita tahu punya seorang kakak ya, abang, seorang aktor terkenal, namanya Kak Kris Hatta ya. Iya. Nah, Kak Lorenz nggak kepikiran mau jadi aktris juga tuh, seperti kakaknya? Nah, ini juga sih pertanyaan paling banyak ditanyakan ya. Mungkin ada keinginan itu, tapi nggak sekarang. Terus juga mungkin karena aku juga tahu ya kayak kehidupan dia aslinya itu seperti apa gitu loh. Gak semenyenangkan seperti yang kita lihat gitu loh. Jadi itu bakalan jadi ini sih apa ya, pilihan karir terakhir aku kayaknya. Oke, pilihan karir terakhir. Berarti termasuk dalam option juga ya? Iya. Oke. Tapi last option. Last option, oke. Oke, baik. Sebelum kita lanjut nih Kak, kita menyapa dulu saudara-saudara, rekan-rekan kita di Airspace Review dan fansnya Kak Lorenz. Oke, kita mulai dari satu ya, dari Bung San Budi. Semoga segera update Instagram memakai seragam flight attendant di maskapai mana sajalah, katanya begitu. Oke. Dari yang lain lagi, dari Yohana Naindri, jangan dihapus Kak live IG-nya, aku mau nonton dari awal, soalnya belum nonton. Oke, nanti kita akan post di YouTube channel kami Airspace Review. Oke, dari Mas Piper juga maaf telat. Oke, silahkan bergabung. Dan dari mana lagi nih? Oke, sebentar. Dari ini Kak, dari Rahmat Syaifullah. Kak, better jadi mugari lagi Kak, please. Jangan jadi karir yang lain, katanya. Wah, itu dari saran Kak, dari ini sih, artinya ada yang care sama Kak Lorenz. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ada yang bilang, pernah lihat di Instagram Kak Lorenz pakai seragam Lion Air. Bener nggak sih Kak? Oh, enggak. Salah ya. Enggak ya? Enggak. Nggak pernah Kak ya, berarti ya? Oke. Terjawab ya teman-teman ya. Oke, Kak Lorenz. Kita mau nanya lagi nih. Kak Lorenz kan saya sering banget nih Kak. Saya ini nge-stalking Kak Lorenz udah lama banget dari dulu Kak. Dari tahun 2018 mungkin. Karena kita kan fans berat Kak Lorenz ya. Terus kita lihat Kak Lorenz tuh sering main basket nih. Seperti tadi Kak Lorenz juga ngaku ya. Dan bahkan kabarnya pernah deket, bahkan sampai berpacaran Kak dengan seorang pemain basket nih. Apakah itu betul Kak? Iya betul deh. Oke, terima kasih. Nah, memangnya kalau betul ya, berarti pernah sama pemain basket. Nah, apakah memang kalau Lorenz cinta banget Kak sama olahraga basket? Apa nggak ada pikiran juga Kak buat jadi atlet basket Kak? Nah, kalau cinta banget nggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya emang basically aku tuh suka olahraga kan. Karena suka olahraga, akhirnya jatuh cinta lah dengan olahraga basket ini. Tapi enggak yang fanatik gitu loh, enggak yang gimana ya, cuma menikmati game itu dan suka nonton game itu. Terus kebetulan beberapa teman banyak yang atlet basket Indonesia kan, jadi ya bersinggungan aja dengan mereka itu. Jadi kalau dibilang kepikiran mau jadi atlet tuh enggak sih, dan enggak sih. Oke, terima kasih Kak Lorenz. Oke, sebelum kita lanjut lagi Kak, kita nyapa lagi nih Kak dari teman-teman Airspace Review. Kakak Lorenz, cantik. Salam dari Hong Kong Kakak, dari Novelia 376. Oke, dari Estifamia. Semangatnya nyebar kalau sama Kak Lorenz. Jadi Kak Lorenz nih penebar semangat auranya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih dari ini. Dari Yohana Indri 25, duka flight attendant wannabe. Oke, itu nanti akan ada di list questionnya juga akan kita tanyakan ya di part nanti. Dibilang kapan terbang lagi Kak Lorenz? Oke, satu-satu ya. Oke Kak, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi saya mau nanya Kak Lorenz, kan kita tahu seorang pramugari itu identik dengan sesuatu serba wow bagi orang awam seperti kami yang bukan di dunia penerbangan Kak tentunya. Nah, di mana kita sering lihat nih kalau seorang pramugari itu sering traveling ke luar negeri dan semuanya serba happy kalau kata orang-orang Kak. Ini bener nggak sih Kak?
selama kemarin jadi pramugari ini Kak Lawrence selalu happy at all time gitu Kak? Silakan Kak. Eh, enggak sih. Enggak sih. Jadi sebenarnya teman-teman, apapun pekerjaannya pasti ada yang nggak enaknya gitu kan. Pasti ada yang tidak menyenangkannya. Dan sebenarnya balik lagi, manusia tuh pasti akan menunjukkan hal-hal yang bagus aja, hal-hal yang menyenangkan aja. Jadi, dan balik lagi juga, manusia tuh sebenarnya suka membagikan sesuatu yang bikin dia bahagia. Iya dong. Dan betul. Itu juga pilihan sih, pilihan orang dan masing-masing juga kayak gue mau bagi apa sih di sosial media gue gitu kan. Gue mau membagi yang ilmu kah, atau pengalaman kah, atau gue membagi bahagia gue kah, atau mau membagi kesedihan gue juga boleh sebenarnya. Nah, dan biasanya emang kerjaan kita tuh yang bisa dibanggain cuma itu aja sebenarnya, jalan-jalannya gitu loh ya kan. Senang-senangnya yang bisa dibanggain, jadi ya yang orang-orang lihat seperti itu, padahal enggak juga, padahal ada juga yang enggak enaknya, banyak malah. Oke, baik. Jadi tidak selamanya happy ya Kak ya begitu, tapi memang ini satu pekerjaan yang luar biasa di mana orang kerja tuh lainnya yang kantoran tuh cuma bisa duduk kantor, tapi kalau lebihnya pramugari atau pilot bisa traveling ke luar negeri. Itu dia luar biasa apa yang spesialnya dari seorang air crew ya Kak ya? Betul. Oke, betul. Terima kasih Kak Lawrence. Oke, sebelum kita lanjut lagi Kak, kita sapa dulu dari teman-teman ya. Dari Karim Ihsanuddin, halo. Wah, terima kasih, selamat malam Mas Ihsan. Terus lagi dari mana lagi nih? Dari Karim Ihsanuddin bertanya, Kakak Lawrence jomblo nggak? Katanya begitu. Gimana Kak nih jawabnya? Iya, saat ini masih jomblo. Saat ini masih jomblo, oke. Nih, masih jomblo teman-teman. Jadi kalau ada yang mau tuh mungkin bisa silahkan DM Kak Lawrence. Jika Kak Lawrence yang berkenan. Oke. Bercanda Kak. Oke Kak, ada lagi yang minta bertanya dari Fatur Rozi. Kak Lawrence, sapa aku dong Kak dari Fatur Rozi Kak. Hai, Fatur Rozi 123. Halo Fatur Rozi. Oke, kita lanjut lagi Kak, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya sembari menunggu sapaan dari rekan-rekan Airspace Review. Kak, tadi banyak yang nanya juga masalah suka dan dukanya seorang pramugari. Dan tadi Kak Lawrence juga bilang kan tidak selamanya happy, betul ya Kak? Betul. Yang kita mau tanya, kalau dukanya sebagai seorang pramugari itu seperti apa Kak menurut Kak Lawrence? Silahkan Kak. Dukanya tuh pasti jauh dari keluarga ya, pasti. Udah gitu sering banget melewatkan hal-hal penting gitu loh, karena memang tugasnya yang nganterin kalian untuk ke hal penting itu gitu. Udah gitu yang lagi sebenarnya relatif ya duka ini. Mungkin aja menurut aku ini duka, tapi menurut orang lain ini nggak duka ya. Dan paling dukanya tuh kalau ketemu rekan kerja yang nyebelin kali ya, yang dibilang jahat, kasihan sebenarnya enggak sih gitu. Cuma mungkin dukanya tuh kalau kan kita memang setiap kerja nggak pernah ketemu orang yang sama. Iya. Dan kita harus membunglonkan diri, beradaptasi dengan orang baru setiap hari bahkan. Mungkin dukanya tuh itu untuk orang yang ya. Lanjut Kak, silakan. Yang lebih suka stabilitas, kenyamanan gitu loh. Sebenarnya pekerjaan ini kurang cocok menurut aku karena kita ketemu orang yang baru setiap hari. Dukanya tuh jadi jauh dari keluarga, dukanya jauh dari acara-acara penting, kita pasti akan melewati acara-acara penting itu. Terus yang ketiga juga itu sih, kita ketemu orang-orang yang mungkin gak suka sama kita, atau kita juga kurang serak sama mereka, tapi mau gak mau kita harus jadi tim. Iya. Gitu. Kemudian apalagi ya, penumpang sih, tapi ini bukan keluh yang harusnya jadi duka, karena memang di saat kita sudah memilih profesi itu, memilih pekerjaan itu, ya harus terima dengan konsekuensinya dong ya kan. Jadi makanya mereka kita gitu, semua pekerjaan tuh ada yang gak enaknya, semua pekerjaan tuh ada dukanya gitu. Kayak misalkan Mas Rahmat aja gitu loh, kita tuh pekerjaan kita tuh yang nyawa kita tuh setiap hari gak tahu diambang-ambang kita pertaruhkan ya. Iya, tapi ya gimana kita merubahnya menjadi sesuatu yang kita suka aja.
Iya. Oke, jadi mengubah duka menjadi suka. Itu Tuh, prinsip dari Cindiana Lawrence, teman-teman. betul. Oke, mengubah menjadi berkat semuanya. Wow, luar biasa sekali. Iya, iya. Eh, oke, kita menyapa lagi, Kak, sedikit dari rekan-rekan Airspace Review. Paling lama kerja jadi flight attendant, sehari berapa jam, Kak? Apa? Pengalaman Kak Loren. Sehari paling lama berapa jam Oh, terbangnya mungkin? Bang. Wah, pernah waktu itu exceeding. Hmm? Exceeding gara-gara bandara Jakarta tuh tutup hujan kan. Itu chaos tuh. Itu tuh exceeding kayaknya 26 jam. 26 26 jam. jam. Iya. Jadi itu Surabaya itu ber... Hmm. itu cuma domestik, tapi ini nanya duty gak sih? Duty apa flight time? Iya, duty sih, Kak, Duty. pasti kalau duty. Duty kalau duty ya 26 jam paling. 26 jam nyampe hotel 28. 28 jam nonstop terus saya bangun gara-gara Wow, gara-gara itu. Itu paling paling lama sih. paling sudah melanggar CSR 21 berarti waktu itu operationnya. Oh iya, iya betul. Aduh. Sangat. Oke, terima kasih, Kak. Dari teman-teman lagi nih, mana lagi nih? Bilang, ceritain dong, Kak, kejadian nyebelin pas ngadepin penumpang. Mungkin Kak Lawrence punya kisah yang paling nyebelin, Kak, sama seorang penumpang yang nggak bisa dilupain sampai hari ini. Mungkin bisa, Kak, di-sharing, Kak. Silahkan. Waktu itu pernah sih yang diinget ya. Jadi sebenarnya banyak Iya. sih, cuman yang teringat sampai sekarang tuh penerbangan ke Makassar waktu itu. Terus si bapaknya ini, oh pokoknya aku udah datang nih dari belakang, cantik, senyum gitu kan. Silakan Mm-mm. Pak, mau dipersilakan untuk duduk. Tiba-tiba si bapaknya masang muka jutek dengan gestur yang nyuruh aku ngangkat kopernya. Ini Mbak, gitu. Terus kayak, Ah, silakan Pak, gitu kayak, silakan Pak. Gitu. Tetap dong kita nggak ah, boleh nggak boleh marah kan. Cuman di situ yang bikin kesel dan gondoknya sampai sekarang tuh karena nggak bisa diungkapkan gitu loh, balik dari ke Geli marah-marah sama mbak penumpangnya gini 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 gitu. Tapi kan nggak bisa, jadi sebenarnya kejadian ah. nyebelin tuh sebenarnya banyak dan penumpang tuh juga banyak macamnya gitu kan, tapi kebetulan Iya. yang teringat sampai sekarang yang sepele seperti itu sih. Berarti jenis-jenis macam-macam aneh penumpang ya, Kak, ya? hmm, Penumpang tuh banyak Oke. macam. Ini ada lagi yang nanya, Kak, dari rekan Sobat Airspace Review. Dia nanya nih, penumpangnya aneh sih nih. Kak, pernah nggak dapat penumpang yang pura-pura nggak bisa ngelipet meja? Ini nggak ngerti nih, maksudnya gimana nih? Ada, Kak, yang Oh begitu? kayak ya, sebenarnya ada pernah sih kayaknya kayak diemin aja gitu mejanya. Hmm, Ada kok penumpang kayak gitu, ada ya? nggak tahu juga apa kayak gitu. Oke, oke. Oke, Kak Lawrence, kita tadi kan udah dapat dari dukanya, Kak, dari Kak Lawrence. Nih, kita mau nanya nih, Kak, ngomong-ngomong soal kehidupan seorang aircrew pesawat terbang. Di mana yang kita tahu ya, Kak, ini kan memiliki waktu tidur dan jam kerja yang berbeda dari orang konvensional pada umumnya, Kak. Orang konvensional nih mungkin jam 2 malam nih tidur pulas, Kak. Sedangkan kru pesawat bisa aja jam 2 malam nih dijemput untuk persiapan terbang pagi. Nah, apakah Betul. dengan perbedaan pola waktu tersebut membuat Kak Loren, seorang aircrew, bisa kurang bergaul dengan teman-teman yang non-kru pesawat? Bagaimana, Kak Loren? Silakan. Iya, iya, iya. Itu salah satu duka tuh juga benar. Jadi uh, Ah, di saat kita sibuk kerja gitu, dan kita kan juga liburnya nggak nentu ya, bukan Sabtu Minggu gitu kan. Jadi iya. pasti jadi berkurang pergaulannya. Jadi memang that's why kenapa kru tuh kok biasanya gaulnya sama kru juga sih gitu. Jadi sebenarnya Ah, bukan pilih-pilih ya, tapi karena iya. memang keadaannya membuat seperti itu gitu. Keadaannya membuat di saat orang-orang baru bangun tidur mungkin aja kita baru mau berangkat kerja gitu loh, di saat orang-orang lagi ngopi jam 7 jam 8 malam kita baru Mhm. mau tidur gitu loh karena Ah, pagi-pagi jemput gitu kan, masih itu berpengaruh juga sih sama pergaulan. jadi pergaulan ternyata teman-teman di kru semua kayak mungkin pilot lah atau apa gitu, pramugari. Jadi sama Oke. keluaran lebih paham juga kan, lebih paham sama kehidupan itu sendiri. Ya, oke. Terima kasih Kak Lawrence. Oke, kita menyapa lagi teman-teman. Dari gula_JW. Kak Lawrence itu jerawat cinta ya? Iya nih jerawat Oke. satu ganggu banget ya. Ah, dibilang lagi dari Mas Viper. Mbak pernah terbang sama Captain Abdul Rozak katanya. Pernah Kak terbang sama Pernah, beliau? pernah Wah, foto itu bareng lagi. wah, Cap luar ini biasa foto banget tuh. Cap. Iya.
kan Memang nggak pilot mungkin gitu. legendaris itu. Iya nggak mungkin Oke, kayak terbang sama Captain Legendaris terus nggak minta foto. iya saya masih ingat juga waktu itu 2014 saya terbang Indonesia A2A tuh from Singapura to Jakarta, beliau yang bawa PSC. Wah, saya langsung foto tuh lari ke kokpit. Pasti. Aduh, masih ingat. Oke. Oke, baik kalau Lawrence kita menyapa lagi dari teman-teman nih. eh Justru malahan nih kalau flight attendant bergaul sama supir truk. Wah, gimana tuh? Nggak juga lah kalau menurut Nggak saya. juga lah. Bergaul Iya, sama siapa iyalah. aja. Kan bergaul sama siapa aja. Dari Mas Riki Ardiansyah. Waduh, selamat malam Mas Ardi senior. Kak, cantik banget Kak. Aduh, Ih, Mas co-pilot Ardi. 737, komandan kompi di sekolah dulu ya. Tangannya indah. Buk. Siap Mas bercanda. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Bercanda-bercanda Mas saya. Jangan ntar saya ditindak lagi. Eh, Mas Ardi ini baik kok. Mas Ardi baik banget ya. Paling sayang sama junior ya Mas ya, dimanapun. Oke, kita lanjut lagi Kak. Dari ini ada minta Kak tips untuk agar baby nyaman saat di pesawat. Mungkin Kak Lawrence diajarin tipsnya Kak. Silakan. Sebenarnya ini tuh apa ya? Bukan hal yang bisa dibikin apa ya tips gitu. Kalau mamanya aja nggak bisa bikin babynya nyaman, Mm-hmm. mamanya nih ya, apalagi kita Iya. yang orang asing ya dong. Itu logika aja. Ah. Paling paling kita pasti tanya gitu, kenapa kepanasan kah Mm-mm. babynya, atau kenapa sempit kah kursinya gitu kan, Mm-mm. atau kedinginan kah babynya. Jadi yang bisa kita lakukan cuma hal-hal seperti itu, kayak ngecek gitu loh, kayak babynya butuh Iya. apa sih, butuh selimut kah, butuh ruang apa space yang lebih lebar kan, nanti bisa dipindahin kursinya gitu loh. Tapi balik lagi, Mm-mm. kalau kita udah melakukan segala upaya itu tapi babynya masih rewel juga, Iya. itu udah detensi sebenarnya. Karena bingung Ah. ya. Mungkin bisa juga untungnya Garuda dulu ngasih mainan terus juga Ah. kita ada snack gitu kan, jadi bisa dikasih ke Mm. babynya. Tapi itu sih yang aku pikirin, kalau kalau maskapai low cost lain yang nggak bisa ngasih apapun gitu kan, Mm. nggak bisa offering apapun, itu juga harus putar otak. Dan dulu di Garuda tuh kita nggak boleh pegang baby, taruh aku lagi, Oh. kita nggak bisa pegang baby ya. Jadi sebenarnya banyak ini sih, banyak faktor kayak takut babynya keseleo lah atau apa, kan kita nggak ada yang tahu ya. Dan Iya. kenapa baby itu udah paling paling mamanya gitu. Jadi kalau mamanya nggak bisa ya apalagi kita gitu. Jadi sebenarnya Oh. tipsnya tuh dari mamanya sendiri sih, karena mamanya yang lebih tahu anaknya gimana ya kan. Iya, betul. Betul banget sih Kak. Jadi tadi kalau Lawrence bilang kalau mamanya dia nggak bisa buat nyaman, apalagi kita orang lain yang tidak mengerti kan. Betul. Berarti kemungkinan juga di rumahnya mamanya nggak bisa buat bapaknya nyaman tuh mungkin. Iya. Bercanda saya, bercanda netizen. Oke, kita lanjut lagi ke sapaan teman-teman. Ada yang nanya Kak, range salary seorang flight attendant ini bagaimana Kak? Mungkin menjelaskannya ada bisa dijelaskan Kak? Sebenarnya kita tuh kayak super taksi ya. Jadi Ah. semakin sering kita kerja, semakin sering kita terbang, semakin sering kita narik kayak super taksi, semakin banyak uangnya. Jadi sebenarnya kalau nanya gaji, ya gajiku UMR. Gaji kita semua ini UMR semua pramugari. Yang bikin sedikit banyak itu karena banyak tetek bengeknya. Ada uang makan, uang terbang, uang nginep, uang transport ya kan. Dan itu yang bikin banyak. Dan kalau ditanya gambaran keseluruhannya tuh paling semua ya, seluruh maskapai ya. Paling 5 sampai 10 kalau semua maskapai. 5 sampai 10. Itu di luar gaji pokok. Jadi ya mungkin bisa 10 sampai 15, tergantung. Oke, terima kasih Kak Lawrence. Terjawab ya teman-teman ya tadi ya. Oke Kak, ada yang nanya lagi nih. Mbak, berapa lama maskapai kontrak pramugari sampai jadi kru permanen? Jadi artinya menjadi karyawan tetap Kak di satu perusahaan tersebut. Mungkin Kak Lawrence kemarin, silakan Kak. Kalau di perusahaan sebelum aku ini, dia BUMN, dia 212 kan. 212 2 tahun, setahun, 2 tahun. Kemudian kalau 2 tahun pertama memang semua requirement-nya sudah terpenuhi, dia bisa langsung jadi pegawai. Tapi kalau belum, ya ditambah lagi setahun lagi. Kalau masih belum lagi, masih ada lagi 2 tahun gitu. Oke.
Siap, terima kasih Kak Lawrence. Oke, kita menyapa lagi dari Mas Riki Ardiansyah. Mana ada Cuk? Siapa saya bercanda kok tadi? Aduh, Mas Ardi. Nah, tuh tahu ya Mas. Oke. Oke, dari Bung Valen Cute. Halo Kak Lawrence, apa dong Kak? Bagaimana rasanya punya kakak cakep? Maksudnya Aduh. Kak Krisnata ya, yang ganteng gitu ya? eh nggak gimana sih. Biasa aja. Pusing aja ada ceweknya ganti-ganti gitu. Kalau dia terlalu Oh gitu. ganteng. Iya. Jadi ceweknya ganti-ganti ya. Oke. Oke. Oke, ada lagi nanya dari Bung Reynaldi Alfiansyah. Pernah nggak ngalamin emergency situation Kak selama terbang? Jadi dulu mungkin emergency atau apa gitu? Puji Tuhan nggak pernah sih sampai kayak Oke. harus ini ya. Bener-bener maksudnya abnormal situation gitu ya, nggak pernah sih. Oke. Terima kasih Kak. Sampai abnormal. Oke, ada yang nanya lagi Kak mengenai senioritas di satu maskapai tempat Kak Lawrence bekerja. Mungkin itu bagaimana Kak prinsip konsep senioritas ya Kak? Eh, jadi karena balik lagi perusahaan sebelum aku tuh BUMN, jadi isinya, Mm-mm. kalau BUMN itu kan biasanya pensiunnya lama ya, 50-an, Mm-mm. 50-an tahun something lah. Jadi banyak senior yang seumuran ibuku, banyak senior yang seumuran Oh, bapakku, ya dong. iya betul. Dan banyak juga senior yang tanggung-tanggung gitu. Yang dipertanyakan ini seniornya gimana ya? Iya, silakan Kak. Eh ada yang baik banget, ada yang baik banget seperti ayah dan ibu ya kan, sesuai Wah, dengan umur. Ada juga yang uh, karena umurnya segitu juga ada juga sih yang jahat sih ada gitu. Jadi gimana ya, aku takut ya memberikan yang buruk-buruk itu bikin orang jadi nggak mau gitu loh, bikin orang jadi takut sebenarnya enggak gitu loh. Karena ah, uh, mereka juga masih menetapkan like dislike gitu loh. Gue nggak suka sama oh, lo ya gue do bad thing to you gitu. Jadi gue suka sama oke. lo ya ya udahlah, lo ngelakuin salah sedikit juga nggak apa-apa. Sedangkan kalau dia nggak suka, ngelakuin salah dikit aja bisa kemana-mana gitu loh, bisa Iya, berhari-hari dia kesal sama kita gitu. Jadi banyak iya. macam sih senior itu, dan nanti juga akan terbiasa dan lebih paham juga bagaimana menyingkapinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Lawrence untuk jawabannya. Oke, ada lagi yang bertanya. Pernah nggak cinlok sama pramugari? Sorry, Kak Lawrence kan seorang pramugari. Pernah cinlok nggak Kak sama seorang pilot, pramugara, atau penumpang pesawat mungkin Kak? Ini menarik banget pertanyaan nih. Silakan Kak. Kalau kalau cinlok berarti kan terbang bareng ya? Iya Iya. mungkin gitu kali Kak ya. Terbang bareng, ngeron, terus jalan-jalan gitu kan. Wih, jadi jatuh cinta nyaman di tempat gitu. Nggak pernah sih. Nggak Kalau pernah ya? cinta, Ya, jadi jangan. Berarti Kak Lawrence orangnya nggak gampang sayang. Luar biasa banget ini. Punya pendirian yang kuat. kalau kalau pacaran sama pilot Mugara pernah, tapi kalau cinlok nggak pernah. Oh, Cilo nggak pernah. Memang ini prinsipnya luar biasa. Seorang Cancer ya, Kak ya. Oke. Oke, baik, Kak. Ada lagi pertanyaan mungkin. Oke, nanti kita menyapa lagi dari Sobat Airspace Review, tapi kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, Ya. saya mau nanya nih. Tadi Kak Lores bilang hobinya tuh basket. Mhm. Saya mau tanya, kalau pramugari itu biasanya hobinya ngapain sih, Kak? Mungkin tempat nongkrongnya di mana aja, Kak, biasanya? Di spot-spotnya? Atau pas nongkrong tuh ngapain sih, Kak, biasanya? Party kah? Atau makan-makan tuh ngapain? Silakan, Kak, mungkin. Lebih dulu sih ya, dulu waktu sama waktu masih blend banget nih sama batch aku tuh paling cuma ke mall. Setiap gajian tuh ke Hmm. mall belanja, Hmm. nyalon ya Hmm. kan. Ah, Ya sepertinya seperti cewek lah pada umumnya diomongin ya senior senior itu, atau enggak kemarin gue terbang gini 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 loh gitu kan. Tapi makin makin hmm. kesini kan schedule udah berbeda ya gitu kan, pasti ada Iya. yang subuh ada yang siang, jadi susah ketemu juga hari liburnya. Itu lebih ke hobi masing-masing sih, lebih ada yang mungkin ada yang lebih memilih untuk ngabisin waktu sama keluarga, ada yang lebih juga Nah, hobinya basket kayak aku, ada juga yang aku juga lagi baru nyobain manjat rock climbing kemarin, itu juga sama-sama wow. temen kru kemarin. uh, yang gak jauh-jauh sih karena mungkin di satu lingkungan yang sama, jadi ya isinya ngomongin keadaan perusahaan, keadaan gimana sekarang nggak terbang gitu loh. Ya. Dan
semuanya balance sih kalau aku pribadi ya. Party ada, olahraga ada, hobi ada, bahkan me time juga ada. Dia Me pinter-pinter time juga ada. bisa. Hmm, hmm, hmm. Berarti seperti umumnya, saya nggak ngebayang kalau satu kru pilot tuh ngobrolnya atau pramugari, apa yang diomongin, saya penasaran juga itu mungkin. Oke. Banyak sih. Bisa aja Hmm. dia ngobrolin tentang keluarganya dia juga Oh. sebenarnya. Macam-macam. Oke, terima kasih Kak Lawrence untuk jawabannya. Oke, mungkin kita menyapa lagi dari Sobat Airspace Review. Uh, Cius Kak, wah, ditanya Kak, kalau mau apa-apa tuh harus izin nggak sih Kak dulu Kak? Mungkin kalau mau apa, cuti atau apa? Iya, kalau kebetulan di perusahaanku sebelumnya cuti itu udah kita bidding dari setahun sebelum. Jadi setahun sebelum, cuti tahun depan tuh udah kita tahu dari tahun Oh. sebelumnya. Jadi, tapi bisa cuti, potong cuti bisa. Mungkin ada keadaan mendesak atau apa tiba-tiba gitu. Bisa potong cuti, tapi ya balik lagi semua harus melalui kantor. Izin ya pasti dong. Kayaknya Hmm. kantor biasa kalau cuti juga izin deh, ya nggak sih? Iya. Oke, baik. Ya terjawab jelas ya teman-teman. Oke, makasih. Ada lagi Kak yang nanya nih, Kakak alasan keluar dari FA sekarang aktivitasnya apa? Sama kenapa Kakak alasan keluar dari FA tuh? Mungkin bisa Kak Loren jelasin ke teman-teman. Sebenarnya nggak keluar sih, lebih tepatnya kontraknya memang habis dan Oh. tiba-tiba Garuda ini nggak mempunyai 2 tahun terakhir. Jadi kan aku 3 tahun ya. Oh. Nah, Iya. 2 tahun terakhir itu tiba-tiba dihapuskan sama mereka. eh, Sayangnya juga tanpa pemberitahuan gitu loh. Jadi kan ada 800, seingat aku ya 800 orang Iya. yang nggak bisa lanjut karena memang kontrak yang 2 tahun terakhir itu sudah tidak ada. Jadi itu kayak mau tidak mau sih, mau tidak mau memang selesai gitu. Dan Oke. tadi apa aktivitas ya? Aktivitas sekarang tuh lebih ke apa ya? Aku agak tertutup sih perihal ini. Sebenarnya aku banyak kegiatan di luar penerbangan itu. Kayak Oke. aku punya lagu sekarang, terus lagi. Oh, Iya, wah itu bikin doakan lagu, saja jadi ya. musician Kak. Boleh kan Kenapa? nanti dikirimkan kita sembari promote Kak lagunya, boleh. Wah, bangga juga saya nih. Boleh, Oke. pokoknya nanti kalau sudah ada lagunya pasti di share. Oke, itu lagunya itu solo atau kolaborasi atau bagaimana Kak? Single Solo, single atau album nggak? single dan Oke. solo. Oke, luar biasa banget. Oke, thank you Kak Lawrence untuk ini. Jadi tadi bisa dilanjutkan, mungkin ada lagi mau dilanjutkan tadi. Oh ya, sama Hmm. paling lebih ke aku punya usaha yang masih masih on proses dan lagi mencoba menulis buku juga. Jadi Oh. memang hal-hal yang tidak bisa dibagikan gitu. Mungkin orang ngeliatnya kayak nih Lawrence ngapain nih nganggur nih gitu kan. Cuman memang sebenarnya ada Hmm. there's something that I do behind that. Oke, siap. Jadi udah ada. Jadi nanti kalian just watch and see. Kalau Lawrence karena lagi tiarap-tiarap aja, tapi sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu nih teman-teman ya. Iya gitu. Oke, itu dia. Terima kasih Kak Lawrence. Oke, Kak. Kalau kita lihat nih Kak, dari sisi dunia maya ya, Kak Lawrence ini bisa dikatakan, menurut saya, unggul dari antara rekan-rekan Kak Lawrence lainnya yang beberapa saya tahu juga dan saya kenal. Atau kata lain, Kak Lawrence ini kan artis Instagram. Bahkan lebih dari itu, akunnya sudah di-verified, sudah centang biru Kak ya. Dengan terjadinya ini Kak ya, menurut saya, apakah membuat Kak Lawrence lebih unggul atau lebih dipandang berbeda jika dibandingkan dengan rekan-rekan kabin kru Kak Lawrence yang lain? Silakan Kak. Sebenarnya tidak sih kalau unggul ya, karena Hmm. pasti soalnya pekerjaan kita tuh based on experience. Jadi mau seterkenal apapun kamu gitu, kalau kamu belum punya pengalaman apapun gitu ya, menurut aku tuh di Hmm. pekerjaan kita ini it's nothing lah, nggak ada apa-apanya gitu. Cuman karena adanya verified ini dan mungkin juga karena abang aku ya, Iya. ya jadi orang lebih tahu aja, tahu Lawrence nih yang ini orangnya gitu, tapi bukan Ah, berarti unggul dan dipandang tuh, enggak sih, sama sih, semua rata lah, profesional. oke. Terima kasih Kak Lawrence. Oke. Oke, kita menyapa lagi dari teman-teman Airspace Review. Oh ya, Viper nanyain tuh. Kak, ada yang nanya nih dari Mas Viper.
lulusan Unair, khususnya manajemen perhotelan, apakah bisa join sebagai di maskapai Garuda itu? Bagaimana Kak itu? Apapun jurusanmu, mau Hmm. lulusan apa ya yang paling nggak nyambung, mau lulusan apapun tuh bisa, bisa aja, Bisa aja ya. ya, oke. Gak ngaruh. Oke, terima kasih Kak Lorenz. Dari cabin crew menulis. Wah, kalau suka menulis, boleh dong share tulisannya di cabin crew menulis. Oke, nanti kalau ini bisa di-share aja langsung ya. Terima kasih dari Kak cabin crew, adminnya. Terima kasih juga sudah stay tune di Airspace Review, masih bersama kami. Oke, Kak Lorenz, saya mau nanya lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya masih kepo soalnya sama kakak nih. Gini, Kak Lorenz, sekarang kan Kak Lorenz ini sudah selesai ya menjadi pramugari. Tadi juga ada yang nanya apa Kak Lorenz mau ini apa namanya jadi pramugari di luar negeri atau mau jadi apa. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak rencana untuk menjadi pilot di masa depan? Atau mungkin Kak Lorenz mau jadi pramugari lagi di maskapai lain? Silahkan Kak. Jadi pilot nggak sih kayaknya. Pengen, siapa sih yang nggak pengen nih, keren nggak sih jadi pilot? Cuman em, bekalnya banyak kalau jadi pilot, terus prosesnya juga Hmm. panjang lagi kalau jadi pilot. Udah gitu, eh sekarang juga dari tahun 2 tahun yang lalu juga yang aku tahu pilot di Indonesia nih lagi banyak gitu kan, Ya, banyak yang nganggur jadinya. banyak Akhirnya yang nganggur. akhirnya aduh kayaknya mungkin buat anak aku aja kali ya, kalau anak aku mau jadi pilot terserah deh, boleh nanti di masa depan. Ah, Jadi kalau jadi pramugari lagi di masa depan, iya ada rencana itu. oh, tapi di mananya tuh di luar negeri kah di Middle East atau di mana belum tahu. Masih di sini, masih di Indo. Ah, masih di sini. Tapi kemungkinan di airline yang sama mungkin Kak. Eh, enggak sih, karena dia aja mengurangi karyawan ya, jadi nggak mungkin aku masuk di situ lagi. Oh, mengurangi karyawannya Kak jadi ya. Wow. Iya. Oke, oke. Terima kasih Kak untuk info dan tanggapannya. Oke, Kak Lorenz, nih nggak kerasa kita udah hampir 1 jam sama-sama ya Kak ngobrol-ngobrol sama Iya. teman-teman yang masih ada yang stay tune semua. Terima kasih buat Kak Lorenz dan rekan-rekan Airspace Review lainnya yang sudah join di sini. Ada yang ini kan nih, Kak. Tadi Kakak kan bilang katanya bikin lagu Kak. Berarti dia bisa nyanyi dan bisa main musik kan. Mungkin Kak Lorenz boleh lah peragain Kak. Dikit aja cuplikan dari Kak Lorenz nyanyi. Saya penasaran soalnya sama teman-teman yang lain nih. Paling nyanyi Hmm, juga sih. boleh Kak, boleh. Sedikit tuh ada yang bilang tuh nyanyi dong kok Mbak, dikit katanya gitu. Ini udah banyak banget gak sih yang nanya-nanya nih. Eh, Iya makanya nyanyi apa? Tapi kalau nyanyi laguku nggak bisa sih, belum keluar salah lagunya. boleh. Ada yang mau request lagu apa? Oh, kalau gitu saya request lagu apa aja deh Kak yang Kak Lorenz bisa. Apa ya? Suka bingung sih Biar kalau nyanyi gini. hmm, apa ya kira-kira ya? Oke, lagu ini aja Kak, lagunya Isyana Sarasvati kan mirip Kak Lorenz itu. Silakan. Oh iya. Yang mana lagunya Isyana? Yang na. Ah itu saya nggak tahu judulnya tapi mungkin kalau Orange bisa. Iya, Silakan. iya, iya. Lupa lagi. Tunggu. Aku ngambil handphone satu lagi deh ya. Bentar. Oh boleh. Kalau ada gitar mungkin boleh Kak. Nggak ada Oke nih. jadi oke jadi teman-teman kita masih standby dan stay tune di Airspace Review karena narasumber kami Cindiana Lawrence akan kembali membawa gitarnya untuk nyanyi Bawa buat sobat handphone. setia Airspace Review. Oh bawa handphone bukan bawa gitar. Bawa Sorry. handphone, gitarnya nggak ada. Oh, tetap Oke. jalan jiwa ya, benar-benar benar. Oh, Kak, ada yang bilang requestnya Make You Mine. Lagu tuh. Oh, lagu TikTok tuh di kayaknya tuh. Waduh, nggak bisa, nggak bisa. Ya udah, Aku lagu itu aja. aku soalnya anaknya bukan yang up to date gitu loh. Ah, sengaja lagu Jadi, zaman dulu yang saya kasih Kaloren juga karena saya tahu jadi, Kaloren nggak up to date. jadi Oke, nggak tahu lagu-lagu sekarang. dari Isi Fatur apa? Risa. Tetap dalam jiwa. Ya, tetap dalam jiwa. Silakan. Oke. Hayu nyanyi. Sampai ref aja ya. Boleh ya. Kedengeran gak sih? Kedengeran? Reading You Five. Kan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama hilang dan sirna. Hitam putih
Janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau akan tetap ada di dalam jiwa. Oh ya, ada motor. Wah, Bila memang ini ujungnya, kau akan tetap ada di dalam jiwa. Dah. oke, luar biasa banget. Luar biasa banget. Terima kasih tuh. Saya jadi baper dengarnya nih. Aduh, teman-teman yang lain juga jadi baper. Ada. Oke, dibilang itu sih lagunya Bang Rama buat PDKT. Duh, enggak lah, Om. Oh, ada yang nanya. Kak Cindy, main TikTok nggak? Katanya. Oh iya, main TikTok. Tapi udah lama sih nggak bikin video. Susah soalnya mengikuti pergerakan zaman ini. Iya, susah ya. Oke, jadi udah nggak update lagi. Iya. Ini banyak yang nanya loh padahal nih. Iya, banyak nih nanya bilang, wah kalau aku sih yes. Suaranya bagus. Isyana kalah ini. Lucu bener, bikin baper. Ini tadi maksudnya saya bilang bikin baper, bukan saya ini yang baper, tapi Mas Viper yang bilang baper ini. Jadi saya klarifikasi ya. Oke. Kayak pramugari ngerti sistem pesawat nggak sih? Dia bilang gitu. Oh ya, ngerti nggak Kak? Sistem pesawat atau hidrolik kah apa gitu? Kalau sejauh itu nggak sih. Tapi kita dikasih tahu. Maksudnya, masa sih seorang pramugari nanti ditanya penumpang, Mbak gimana cara pesawat terbang? Dia harus jawab. Sih, nggak mungkin. Iya. Ya mungkin. Kita dibekali ilmu-ilmu itu sebenarnya. Jadi, tapi lagi-lagi kalau nggak sering di repeat gitu ya, nggak sering dilakukan, pasti lupa dong. Jadi, iya betul. Jadi dan banyak macam. Jadi setiap kita belajar pesawat pun kita dikasih tahu panjang pesawatnya berapa, lebarnya berapa. Dan lagi-lagi kan itu cuma dikasih sekali kan. Jadi banyak pramugari yang sebenarnya tahu, tapi dia nggak bisa jawab, bisa ditanya karena lupa gitu. Oke. Kadang ada juga orang yang pura-pura nggak tahu ya Kak ya, buat nanya. Iya itu banyak. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang teman-teman nih tanya yang belum terjawab. Tadi ada bilang dari Faturozi, adminnya senyum-senyum. Ya iyalah, masa orang nyanyi kita cemberut gimana sih? Iya, nanti yang nyanyi jadi nggak mau nyanyi. Oke, ada yang nanya dari Kak, batch berapa Kak? Aku batch 512 saat itu. Oh, 512. Oh iya benar, 2017 ya masuknya tadi ya? Iya. Benar. Wah, oke, dari siapa nih? Dari saudari Iin Indra Stuti. Mbak, kalau lagi ngeron di Surabaya, ada kuliner yang dikangenin nggak? Katanya gimana tuh Kak? Wah, kalau Surabaya tuh pasti bebek sinjai sih. Bebek sinjai, tahu telur. Waduh, belum banget. Ya. Luar biasa, jadi kalornya juga hobi makan ya, ternyata ya. Oke. Dan ini maksudnya 800 karyawan di rumah kantor udah saya atau gimana Kak? Gitu. Ini mau dijawab Kak, silakan. Ini aku dengar ya. Ini sebenarnya nggak tahu ya valid atau tidak juga, tapi karena kondisi perusahaannya tuh udah terlalu banyak karyawan, awak kabinnya maksudnya, awak kabinnya tuh udah terlalu banyak. Kemudian ada dampak ini juga pandemi COVID-19 ini, jadi 800-an ini tuh sebenarnya bukan dipecat secara cuma-cuma, dipecat sepihak gitu ya, tapi memang kontraknya sudah habis. Kayak aku, kontraknya sudah habis dan nggak ada pilihan lain untuk melanjutkan, jadi ya memang udah selesai gitu. Oke, sip. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, kita lanjut lagi yang ke teman-teman lainnya. Karena kita masih ada waktu, jadi kita masih menunggu pertanyaan dari rekan-rekan RSPCV dan teman-teman Kak Lawrence juga. Tatapan adminnya ke Kak Cindy, ya iyalah, masa ke ini layar komputer. Oke. Dibilang Amas jatuh hati ya nih teman-teman. Dari Bung Taufik, iya Kak, kenapa pesawat bisa terbang? Oke, itu nanti akan kita berikan penjelasan, tapi bukan Kak Lawrence yang jelaskan, biar Airspace Review. Kita, oke, lanjutkan lagi. Bebek Sinjai khas Madura Kak. Wah iya ya, khas Madura, saya juga nggak tahu. Iya, sebenarnya bebek Sinjai itu khas Madura. Oke. Bilang lagi batch 512, itu capseknya Yonas. Iya betul. Iya, itu kayak Pak Yonas.
Oke, Yonas ya. Oke. Terima kasih, Kak. Kalau Kak Lawrence terbang udah berapa country, Kak, yang di jalanin nih? Ada yang nanya juga dari teman-teman. Gak pernah dihitung. Nggak pernah Gak pernah dihitung. dihitung. Tapi belum semua. Saya belum pernah ke London. Satu. Itu Oh, doang. Ya, oke, oke. mostly udah sih. Coba kita hitung sama-sama ya. Yang Ya, regional ya. Regional tuh Singapura, Malaysia, Hong hmm, Kong ya. enggak. Terus apa lagi ya? Cina. Cina udah China. sekalian. Beijing lalala terus sekalian. Shanghai sekalian Oh, Cina. Terus Aussie udah juga. Hmm, Amsterdam ya. Ini wah, negaranya kan ya, bukan kotanya. iya, Karena biasanya kan satu negara tuh banyak kota gitu. iya, betul. Udah, mostly itu udah semua sih. Haneda Jepang udah. Kaneda juga udah, oke. Hari Oke, itu. itu terjawab ya buat yang nanya ke Lawrence sudah pernah kemana aja. Terima kasih, Kak. Ren, target nikah umur berapa nih, Kak Lawrence? Silahkan. Semua manusia pasti berandai ya. Mm-mm, Aku sih berandainya umur 25. Umur mm-mm. 25 sudah menikah. Tapi mungkin akan ada eh, kalau memang belum kesampaian ya maksimal 27 gitu. Oke, terima kasih Kak Lawrence. Jadi targetnya 25, tapi ya paling lama deadline 27. Harus Oke, luar ya biasa. ada plan B. Oke ya. Oke, ditanya dari Adis. Kak, kenal Kak Mei. Siapa nih? Kak, kenal Kak Mei nggak? Kak Mungkin rekannya Mei. juga. Iya mungkin ya. Mei doang aku Ya. juga lupa tuh. Oke. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi yang nanya nih. Mohon maaf Kak, jika Kakak berkenan, boleh klarifikasi gak Kak mengenai isu miring di maskapai tempat bekerja? Isunya Mungkin banyak ya. Sebenarnya isunya banyak banget loh. Kalau mau diverifikasi tuh yang mana gitu. ah, jadi banyak banget ya. Mungkin nanti kita ada ini lain ya, lain waktu Lain. bisa ini. Oke, terima kasih Kak Lawrence. Semoga ke depan terbang bareng Kak dari Fatur Rozi 123. Wah ya, semoga Mas Fatur Rozi ya. Ya, Terima amin. kasih. Eh, ada lagi dari Mas Fiber. Mbak kenal nggak sama Mbak Nurul Latifa, flight attendant? Nurul Latifah. Mungkin iya, tapi saya eh, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena setiap hari ketemu orang yang berbeda, jadi nggak inget mukanya, kadang inget namanya tapi mukanya Hmm. lupa gitu. Jadi mungkin aja iya, mungkin pernah kenal atau tahu tapi lupa sih. Ah, Oke, terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang nanya. What do you feel about that right now, Kak? Are you a little bit happy or sad? Karena perusahaan udah habis kontrak untuk karyawannya. Mungkin gimana Kak perasaan Kak Lawrence? Sebenarnya saya pasti dong, namanya juga kehilangan pekerjaan ya, pekerjaan yang nggak mudah didapat zaman dulu gitu. Tapi happy Hmm. juga karena sejujurnya lingkungan pekerjaan aku, bukan perusahaannya, pekerjaan aku itu sedikit toksik ya, menurut aku ya. Jujur aja nih Ya, aku bilang, sebenarnya aku nggak pernah mau membagikan hal-hal yang buruk karena takut orang-orang ini cita-citanya jadi belok gitu loh. Tapi ya. Tapi nggak apa-apa dong Kak, kan namanya juga sharing. iya, iya, iya benar. Tapi Hmm. ya memang lingkungan lingkungan kerja kita ini awak kabin ini memang sedikit toksik karena masih banyak like dislike. Kemudian yang namanya iri tuh memang pasti ada ya di manusia manusia ini. Cuman agak ini aja irinya tuh merugikan gitu loh. Gimana ya? Irinya tuh sampai bikin kita rugi gitu loh. Gimana ya? Hmm. Jelasin ya. Terus like dislike, irinya masih tinggi Hmm. banget. Kemudian uh, mungkin aku nggak tahu ya. Ngomongin orang tuh hal yang buruk gak sih? Ada Buruk buruk ya. ada enggaknya. Tapi seru loh Iya, julid itu Kak. iya ya. Memang julid tuh memang Ah, ah. menyenangkan. Cuman ada baiknya tuh yang dijulitin tuh bener gitu loh. Hmm. Daripada enggak ya. Sedangkan Iya, kan gini, aku juga sebenarnya setelah dipikir secara logika ya, kita tuh terbang berjam-jam, nggak ada hiburan. Yang ngasih berjam-jam nggak ada hiburan, temen ngobrol kita ya rekan kerja kita gitu. Ah. Ada dua pilihan sebenarnya, mau ngomongin orang Oh. lain atau ngomongin diri sendiri. Oke,
lu ngomongin diri sendiri mulu, lu narsis banget sih gitu. Beda lagi. Jadi emang serba salah sih, tapi balik lagi lebih baik kita ngomongin diri kita sendiri, tapi apa yang diomongin gitu. Apa lo menjunjung tinggi diri lo kah gitu, itu baru narsis dong ya. Tapi kalau yang Iya. diomongin, duh mbak jam terbang aku dikit banget nih gitu kan, cicilan aku gimana ya, bla bla bla, duh mbak Iya. keluarga aku kayak gini gini nih, gini 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 gitu. Lebih satu enak gitu kan, ada teman ngobrol. Kedua lebih apa ya, uh, lo nggak menampung beban itu sendirian. Lo cerita Oke. walaupun dia nggak bisa Iya. bantu, at least didengar gitu kan. Hmm. Dan itu adalah pilihan yang menurut aku lebih baik ya, daripada harus Hmm. ngomongin orang, harus julitin orang. Mungkin Iya. juga nih aku mungkin terpikirkan sama aku juga karena aku salah satu topik julitan mereka kali, aku juga nggak ngerti. Tapi akal-akal lebih baiknya les julid, les dosa loh. Sedikit lo Iya. jarang julid ya lo juga nggak berdosa jadinya. Jadi Hmm. sebenarnya lingkungannya tuh memang seperti itu. Jadi orang nggak punya kerjaan di atas, nggak ada hiburan, nggak boleh kan. Kalau penumpang bisa nonton ya kan, penumpang bisa baca Iya. buku. Bahkan kita pun sebenarnya boleh baca buku, kita boleh Oh. bawa, sering banget bawa buku ke kalau lagi duty. Jadi kalau long Oh. flight tengah malam penumpang tidur, misalkan rekan kerjanya nggak cocok gitu ya Iya. mendingan baca buku, baca majalah, Baca buku ya. apapun bisa. Cuman Hmm. lagi-lagi memang lingkungannya dan isi orang-orangnya tuh seperti itu. Jadi kurang apa ya, kurang membahagiakan gitu loh. Itu yang bikin Iya. aku kenapa gimana sih perasaannya kalau orang yang nggak terbang lagi di perusahaan. Sedih iya, tapi senang juga karena aku terlepas dari lingkungan yang toksik itu gitu. Iya. Oke, sip. Terima kasih Kak Lawrence untuk tanggapannya. Oke, dari Om Setiar tadi, semoga COVID cepat berlalu dan kontrak berpanjang. Amin. Oke, ini ada banyak yang nanya nih mengenai Kak Lawrence orang mana. Kak Lawrence sebenarnya orang mana sih, Kak? Oh, aku tuh ayahku Cina Jawa. Cina, ibuku Jawa. Jadi aku Oke. Cina Jawa sebenarnya. Oke, Jawanya di mana, Kak? Jawanya Jogja sih. Jogja. Oke, nge. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Lawrence. Terjawab juga. Jadi Kak Lawrence turunan dari Chinese dan Jawa tempatnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bang Rahmat kapan nikah? Aduh, nanti aja. Masih lama. Nah, Betul-betul. lu suruh ngomongin nikah ini, aduh. Oh bener nih, Emirates. Pinter banget nih. Iya. Pinter. Oh Bisa iya, membaca kalau apa. Dream Airline Emirates, iya Kak, ditanya. Emirates. Dan aku pernah Oke. ikut Emirates juga. Terus gimana Kak? 2018. 2018 sama 2000 berapa ya? Waktu itu ikut sekali. Langsung lanjut sih sampai tahap terakhir. Tapi nggak tahu kenapa tahap terakhir itu dia follow up, dia bilang aku masih belum bisa. Tapi aku curiga karena aku terlalu jujur. Jadi waktu kita tes itu kita disuruh isi gitu bagian tubuh mana yang ada tato dan tanda lahir. Iya. Nah aku punya lahir di bahu sini kan. Aku Iya. punya lahir di sini, aku langsung tulis aku punya tanda lahirnya di sini. Dan setelah itu dia juga pakai database gitu loh, jadi via online gitu. Jadi setelah aku mau coba lagi dan harus coba 6 bulan nextnya kan, nah, pas banget setelah itu 6 bulan ada lagi, dia buka lagi. Setelah dia buka aku coba lagi, nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kayak auto nggak lolos gitu loh. Kayaknya karena dia masih ngasih data aku punya si tanda lahir itu. Jadi memang kalau pramugaran itu rada-rada strict gitu loh. Mereka sebenarnya menjunjung tinggi toleransinya tinggi sih. Cuman kalau belum sama sekali gitu ya, dia sedikit strict gitu. Padahal sebenarnya itu simple banget gitu, dan nggak kelihatan juga kali bahunya dari luar gitu kan. Tapi mereka nggak mau, mereka mau terima sesempurna mungkin. That's why di saat kita lagi interview jadi pramugari itu harus di cover sebaik-baiknya gitu loh. Luka-luka di tangan atau jerawat-jerawat itu tuh harus di cover sebaik mungkin. Bahkan untuk laki-laki ya, laki-laki tuh nggak boleh jerawatan kan. Jadi
Jadi sama. Nggak boleh muka musim mulus tuh teman-teman. Mau jadi pramugara yang laki-laki dan cewek, lukanya dibenerin dulu tuh ya. Oke, terima kasih Kak Lawrence. Kak, oh dibilang nih, Kak Mei yang main TikTok pesan buat mantan itu loh, Kak. Haha. Oh iya, iya. Itu Joko di Makassar. Dia bikin TikTok Oh, lah biasa. senior Kak ya di Makassar berarti dia. Ya, junior aku di Makassar. Oh, junior. Oke. Kak Loren, ada kayak ada yang nanya lagi. Hmm, ada yang penasaran Kak, ini irinya gimana sih Kak? Sama jam terbang kita lebih banyak atau gimana Kak tadi mengenai dari Adis ini? Oh, sebenarnya irinya tuh banyak sih. Misalkan, ya bisa jam terbang. Tapi kan kalau jam terbang di perusahaanku sebelumnya tuh udah diatur pakai sistem gitu loh. Jadi sebenarnya, sedangkan kalau teman-temanku yang lain di perusahaan lain tuh, mereka tuh ada yang bisa bayar scheduling untuk biar schedule-nya sesuai dengan keinginan mereka. Nah kalau di perusahaanku tuh udah nggak bisa, tapi jadi tuh kayak rezeki-rezekian aja gitu. Pak bulan ini bisa banyak, bulan depan bisa enggak. Terus mbak yang lain juga bisa dikit, bisa banyak banget gitu. Tapi itu ternyata kembali lagi setelah aku sudah punya rating pesawat besar, itu ngaruh banget. Mungkin karena penerbangannya panjang ya. Penerbangannya panjang dan yang punya rating itu sedikit. Jadi orangnya dia yang terbang, yang duitnya banyak ya dia lagi gitu loh. Nah, itu jadi yang irinya di situ. Makanya tapi bisa apa? Ya bisa untuk kita punya rating pesawat gede, jadi orang tuh iri banget gitu. Mau juga di samping jam terbangnya banyak, uangnya banyak, jalan-jalannya juga jauh, jalan-jalannya ke luar negeri, kan gitu. Iya. Untuk kalau Lawrence ratingnya punya apa aja Kak so far sampai hari ini? Sampai hari ini aku punya 737, 330, Airbus 330 sama 777 IR. Oh, berarti si RJ-ATR belum Kak ya? Belum. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Oke, ada lagi dari Rudy.Bunzo. Rudy pamit kakak, jaga kesehatan selalu, bye. Dikasih tanda love. Oke, jaga kesehatan juga untuk Bung Rudy ya, yang dimanapun berada. Oke, tadi yang udah terjawab nih, banyak teman-teman nanya juga. Nanti yang ini kita upload ke YouTube kita ya, buat teman-teman ini. Oke, ada lagi nih dari, mana nih? Dari Bung, siapa nih? Sebentar ya Kak. Dari Ismail 19. Kak, semoga pertanyaan aku kebaca. Aku punya temen di Garuda. Dia upload foto berseragam sama temennya. Dan dia kena grounded 6 bulan karena foto gitu. Dan sekarang pun juga dapat jadwal dirumahkan karena corona. Wah, bagaimana Kak itu? Memang regulasinya nggak boleh Kak? Ini sama sih hal yang terjadi sama aku juga nih. Aku post pakai seragam, kemudian ada yang report, kemudian 6 bulan. Jadi sebenarnya dulu boleh, dulu Garuda tuh boleh-boleh aja ngepost pakai seragam asalkan dengan proper way dan proper pose ya, nggak monyong, nggak aneh-aneh gitu loh. Kemudian beda kepemimpinan, berbeda lagi sihnya. Mungkin mereka suka merubah-rubah regulasi gitu kan. Tapi yang mereka buat ini tidak disosialisasikan dengan baik gitu. Banyak yang belum tahu, bahkan banyak yang tidak tahu apa hukumannya berapa, lama kah, hukumannya apa. Jadi masih ada yang ketahuan kayak gini. Dan sebenarnya yang bikin bingung adalah ada yang udah tahu nih ngepost foto nggak boleh, dia cuma di grounded seminggu. Ada yang lagi sekolah tiba-tiba sekolahnya dicabut gitu. Nah sampai ya keluarlah nih grounded 6 bulan ini, dan aku juga nggak tahu berdasarkan apa ya gitu loh. Cuman balik lagi, gimana ya, mau memperjuangkan juga capek lah, ngapain sih, aku tuh orangnya gitu sih. Aku tipe orang yang kayak ya udahlah, saya juga salah sih, cuman ya mau gimana lagi, mau melawan juga, yang saya lawan tuh di route utama, jadi buat apa gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah, hal-hal itu memang sering terjadi. Baik, terima kasih Kak Lawrence. Oke, dari Om Goblin 105 bilang, pengen dong lihat Kak Lawrence tanpa kacamatanya. Berkenan nggak Kak nih lepas kacamatanya nih? Boleh. Cuman jadi susah aja bacanya. Tuh, terlihat Om Goblin. Tuh, sama kan? Sama. Wah, oke.
Oke, terima kasih Kak Lawrence. Oke, ini kita baca-baca lagi pertanyaan kayak dari teman-teman yang lain. Oh, ratingnya A330, 777. Kalau punya 2 rating itu masih bisa daftar kru haji. Oke, ada Iya, lagi yang tapi nanya ini. saya Hmm? non muslim, jadi nggak bisa Oh haji. iya, iya non muslim ya nggak boleh. Iya. Oke Kak, ada yang mau tanya nih. Kak, klarifikasi soal isu-isu di maskapai apa Gundik ini. Banyak berita simpang siur kemarin. Mungkin berkenan Kak Boleh. untuk mengklirkan. Apanya? Apanya? Jadi sebenarnya gini loh, nggak nggak usah maskapai lah. Kantor Mm-mm, biasa aja pasti ada. Kantor biasanya pasti ini tuh ada gitu loh, pasti. gundik-gundikan Iya. ini. Tapi Mm-mm. kenapa jadi sangat-sangat terekspos? Karena hmm, karena di BUMN. Karena dia Iya. BUMN. Dan kedua, eh, Mbak yang bersangkutan ini juga tidak memilih untuk low key gitu loh, nggak memilih untuk berada di baliknya gitu. Jadi Ah, jadi sebenarnya sudah berlangsung selama setahun nih. Aku nggak pernah cerita nih kayak gini di Insta di ya, ya silakan nih podcast. Kak. Jadi ini sudah berlangsung selama setahun, selama si bapak tersebut menjabat. Mm-mm. Selama ya, jadi 3 bulan awal masih adem-adem aja, sampai akhirnya mbaknya ini yang Mm-mm. menobatkan dirinya pacarnya si bapak ini Mm-mm. pindah ke Jakarta. Jadi awalnya dia di Ah, Surabaya. Jadi dulu Garuda punya Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar. ya. Kemudian Surabaya dipindahin pelan-pelan ke Jakarta, ada juga yang ke Bali. Kemudian tutup Surabaya base-nya. Jadi udah nggak ada nih base Surabaya. Lalu mbaknya ini di Surabaya dulu sudah menjadi Ya. MDC. MDC. Mas Rama tahu MDC nggak sih? Tahu kan? Belum tahu. Saya kan nggak ngerti dunia penerbangan, Oh Mbak. iya. MDC itu Maitre de Cabang. Jadi di bawahnya Perser. Di bawahnya Perser. Oh, Jadi oke. sebenarnya jadi junior, junior senior sama ya, junior senior, Hmm. MDC kemudian Perser. FA1 MDC mungkin ya ini istilahnya kalau. FA semua FA tapi kayak kayak di bawahnya manajer gitu, kaki tangannya manajer gitu. Oh. Jadi atasannya kita junior Oh, senior. sorry, Jadi di tempat Mbak Loren kemarin nggak ada istilah FA1, FA2 ya. Soalnya kalau di tempat saya tuh ada istilah itu demikian. jadi FA1 tuh Perser. Oh, Perser tuh oke, FA1. Namun mungkin Perser beda ya. tuh ada sekolahnya lagi. Jadi FA1 Oke. FA1 jadi FA1 bisa Perser bisa jadi FA1, tapi FA1 nggak bisa jadi Perser karena Perser ada sekolahnya Hmm. lagi. Oke. Kemudian si Mbak MDC ini dulu dia udah jadi MDC di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta, kan jadi orang baru gitu ya. Jadi memang Ya. perusahaan aku sebelumnya tuh kalau orang ABS dari, jadi kita tuh saling kenal gitu loh, kayak Oke. sebenarnya kamu base ini ya gitu, kamu bukan base Jakarta Iya. kan gitu, padahal sebenarnya nggak hafal juga tapi ketahuan kalau dia tuh dari Hmm. ABS. Kemudian si mbaknya ini, ya Perser saya dulu di Surabaya gitu. Kemudian si Persernya naik nih, jadi si MDC ini biasanya terbangnya ke luar negeri mas. Jadi MDC ini tuh selalu ada di setiap kelas. Kalau ada 3 kelas, ada ekonomi, bisnis, dan first class, setiap kelas itu punya MDC. Balik lagi biar Persernya kewalahan, dia punya kaki tangan di setiap kelas. Kemudian mbaknya ini terbanglah ke Cina kalau nggak salah. Persernya nanya Oke. dong. Jadi mbaknya ini dulu haji, nggak tahu haji nggak tahu Mea. Dia dulu haji, Mea. Jadi pas jadi pegawai Garuda, dia nomor pegawainya baru. Oh, Nomor oke. pegawainya muda. Di bawah aku mah bahkan nomor pegawainya. Tapi sudah berseragam warna ungu. Jadi Persernya Oh, bingung. Persernya bingung. Jujur kok wajar bisa? dong. Kok bisa? Wajar Iya. kok nomor pegawainya muda tapi seragamnya ungu, tapi umurnya belum upper age. Jadi biasanya kalau upper age udah pensiun terus dia masuk lagi, nomor pegawainya baru lagi, tapi umurnya belum upper age deh. Persernya bingung, akhirnya ditanya, kamu beneran udah sekolah MBC gitu? Iya Perser itu. Nah disitulah mbaknya merasa tersinggung kayaknya kan. Mbaknya merasa tersinggung, mbaknya menunjukkan kekuasaannya dia gitu loh, kalau hey, lo gak tahu gue siapa gitu loh, seakan-akan seperti itu.
Akhirnya persernya kena grounded, persernya nggak boleh terbang gara-gara hal itu awal mulanya dia dikenal itu. Kemudian banyak lagi kayak dia lagi terbang ke luar negeri, terus kilo-kilonya tuh nggak tahu dia siapa, akhirnya dilaporin juga gitu. Terus apalagi ya, pokoknya banyak sih kewenangan-kewenangan yang sebenarnya nggak perlu terjadi, tapi terjadi karena mbaknya itu di backup sama si bapak tersebut. Itulah kenapa jadi banyak yang menaruh dalam kali ya, menaruh doa juga gitu loh, kalau nggak boleh nih kayak gini gitu loh, ini lo perusahaan BUMN nggak boleh ini hal ini terjadi. Sampai akhirnya di penghujung tahun kemarin rame kan yang Harley Davidson itu, karena sudah ramai, udah ke blow up gitu, akhirnya pada baru berani bicara, baru berani mengangkat suara. Dan karena isu-isu ini masuk di Twitter dan aku juga salah satu nama yang disebut gitu loh, aku tuh berpikir mereka tuh butuh, jadi si Twitter ini tuh butuh berita ini tuh terblow up. Kebetulan aku adiknya seseorang gitu loh, adiknya seseorang yang kalau disebut namanya beritanya bisa makin lama nih, beritanya bisa makin hot nih, beritanya masih makin tersebar luas nih, karena ada bukan bantuan, karena ada embel-embel itu. Jadi sebenarnya kalau dia tanya banyak beritanya simpang siur, dia bilang memang simpang siur, padahal sebenarnya di luar pun ada kayak gini tuh pasti ada di semua kantor, tapi karena kebetulan ini BUMN dan kebetulan hubungan dengan seorang aktor juga, jadi booming banget gitu, Mas Rahmat. Oke, sip. Oke, baik, terima kasih Kak Lawrence untuk panjang, nanti kita bisa cerita lagi. Oke, dari menyapa sedikit lagi dari teman-teman dari Airspace Review, dari bilang siapa nih? Siapa kenal Anya Beliza? Oh ya, itu mungkin teman seangkatannya 512 juga ya. Talia, Anya Beliza. Iya. Kenal ya, berarti Mbak Lawrence pastilah ya. Teman seangkatannya kok. Oke, Kak Lawrence. Saya tadi nih pengen ini Kak, nih ngajak Kak Lawrence main game sedikit aja. Oke, Kak. Jawab cepat ya. Nggak boleh lama. Oke, yang pertama. Rambut pendek atau rambut panjang? Rambut panjang. Oke, cepet Kak jawabnya, jangan lama-lama. Climbing atau basket? Climbing atau basket? Climbing atau basket? Basket. Oke. Karir jatuh atau miskin mendadak? Karir jatuh. Ayo. Oke, karir jatuh. Cowok kaya atau cowok pintar? Cowok pintar. Oke. Makeup atau skincare? Makeup, oke. Shopping atau traveling ke luar negeri? Traveling, oke. Pramugari atau selebgram? Pramugari dong. Oke, Kak Lawrence, thank you. Masih stay tune nih, Kak. Jadi dari tadi kita lebih banyak julidnya Kak daripada bahas teknisnya, Kak ya. Dan apa teman-teman Airspace Review. Oke, Kak, terakhir nih, Kak. Silakan, Kak, kesan dan pesan Kak Lawrence untuk dunia perpramugarian di Indonesia. Silakan, Kak. Kesan dan pesannya untuk para wannabe aja kali ya. Iya, silakan. Jadi pesanku itu, kalau memang cita-cita dan passionnya di sana, kesampingkan segala sesuatu itu, kesampingkan toxic lingkungannya, kesampingkan lagi semua image buruk itu, karena nggak semua seperti itu, banyak juga yang lurus gitu loh. Kemudian lebih ke apa ya, jadi memang sulit merubah image profesi itu sendiri gitu, tapi nggak berarti harus berhenti untuk merubah itu. That's why kenapa even aku sudah nggak ada di perusahaan aku sebelumnya, aku masih tetap membagikan hal-hal yang positif gitu loh, kayak gue nggak benci sama perusahaan sebelumnya gitu loh, gue tetap mencintai perusahaan sebelumnya gitu, tetap aku bagikan hal-hal yang menyenangkan gitu loh, karena memang itu adalah salah satu usaha merubah image itu sendiri gitu loh. Dan dengan tidak
dengan tidak membagikan hal-hal yang negatif juga gitu loh. Banyak kan ya mbak-mbaknya yang gimana ya, yang dia memberitahu kalayak ramai profesinya tuh adalah pramugari gitu. Tapi isi Instagramnya kayak di foto-foto di majalah gitu loh. Paham ya? Julid ya. Jadi gini, balik, kalau tidak mau dicap seperti itu, jangan seperti itu. Jangan iya dong, ya kan? Karena kita nggak bisa ngatur orang di luar sana bilang, "Ah, pramugari itu simpanan bla 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 bla." Nggak bisa. Nggak bisa kita atur. Tapi yang bisa kita atur adalah apa yang kita tunjukkan. Apa yang kita kasih lihat ke orang. Jadi pesanku itu ya, kalau nggak mau dibilang seperti itu ya harus stop melakukan hal-hal seperti itu, harus stop menunjukkan hal-hal kayak gitu. Aku aja yang nggak menunjukkan hal-hal itu bisa dibilang seperti itu, apalagi kalau ditunjukkan, ya kan. Jadi itu sih kesannya wah menyenangkan. Kesannya tuh terbang kerja digaji banyak tuh menyenangkan, jalan-jalan menyenangkan sih. Semoga buat teman-teman yang lain juga bisa merasakan ya Kak ya untuk yang seperti itu. Terima kasih Kak Lawrence ya. Saya udah 1 jam lebih bersama Kak Lawrence dalam program Air Talk malam hari ini. Kak, saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam malam ini Kak ya. Semoga di lain waktu kita dapat buat teman-teman juga yang udah stay tune selama 1 jam lebih ini, kita dapat berkolaborasi lagi di waktu selanjutnya. Oke teman-teman, saya Rahmat Kartakusuma mewakili redaksi Airspace Review dan Cindiana Lawrence mohon undur pamit dari program live malam hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan stay safe tetap di rumah. Thank you Kak dan teman-teman. Selamat malam Kak. Ya, dadah. Ya. Bye-bye. Bye.